Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata ada yang terlewat dari penjelasan Bapak selama ini ya. Nah, padahal itu masuk yang tricky. Apa itu? Ya, persilangan di hibrid. Ya, nanti saksikan videonya sampai akhir ya. Di akhir nanti kita bahas esai untuk di hibrid. Oke, kita mulai. Ya, alhamdulillah kita sampai di pembahasan kedua ya. Sesuai dengan prediksi Bapak, Pak Iga baru bisa membuat videonya jam 7-an ya, jam habis-habis sisa. Ini adalah pembahasan TOUS IPA Fisika yang kedua ya. Sebelumnya kita sudah bahas sekitar berapa ya? Sekitar 5 soal ya, 5 soal perhitungan dan juga kisi-kisi dari esai. Nah, untuk yang sekarang kita akan bahas lebih lanjut soal-soal yang bukan perhitungan tetapi cukup sulit ya. Beberapa orang banyak yang salah, beberapa dari kamu. Nah, perlu dibahas juga. Kan kita maunya targetnya di atas 80 ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi soal yang termasuk sulit di sini adalah kelainan pada mata ya. Kamu nanti akan dikasih gambar, menentukan nama penyakitnya dan lensa yang cocoknya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, ini contoh soal TOT-nya yang kemarin Pak Iga kasih bocoran, soalnya nanti lebih mudah dari ini ya. Tapi ini agak susah ya. Ini dua-duanya kena, tapi kan nggak apa-apa. Namanya buat TO. TO itu kadang-kadang memang lebih susah daripada aslinya. Ya, di sini ada 3 kolom. Jalannya sinar objek mata, nama cacat mata, dan lensa yang digunakan. Kamu disuruh mencocokkan kemarin ya. Kita nggak tampilkan untuk yang sesi ini jawaban benarnya yang mana, terus persentasenya berapa untuk menghemat waktu ya. Oke, untuk yang pertama gambar yang atas ya, satu ini namanya adalah rabun jauh atau miopi. Dia kalau dapat benda-benda yang jauh nanti sinarnya akan di depan retina. Harusnya ada di ujung sini, tapi ini malah ada di tengah-tengah persilangan ya. Persilangan atau proyeksi persilangan sinarnya di sini, harusnya di sini. Yang ada syaratnya kan di sini. Oke. Jadi karena begini bentuknya jadi rabun. Nah, untuk menjawabnya adalah dengan nih, lensa cekung ya, namanya lensa cekung. Nanti sinarnya datang lalu dibuat lebih jauh pantulannya. Oke. Ini adalah jawabannya. Maka kita akan dapat ya seperti ini ya. Kesininya miopi, lalu setelahnya ke cekung. Paham ya? Ini miopi rabun jauh ya. Oke, untuk yang selanjutnya gambar kedua. Oke, sebenarnya ada 4 cacat mata ya, tetapi yang umum keluar adalah 2 saja. Apa itu? Ya, yang ini adalah rabun dekat ya, atau disebut istilahnya di sini nggak ada ya, potong kayaknya ini. Ya, namanya adalah hipermetropi, rabun dekat. Nah, ini bendanya dekat, tetapi ternyata efeknya justru malah nembus ya. Harusnya titik pertemuannya ini ada di retina tadi ya. Dia malah nembus ada di belakang retina. Jadi di sini bayangannya masih rabun-rabun lah kalaupun ketangkap sama retina. Belum menjadi sesuatu yang fokus ya. Nah, caranya gimana? Lensa yang cocok untuk dia adalah lensa yang bentuknya seperti ini atau kita sebut dengan lensa cembung ya. Lensa cembung. Jadi kita dapat hipermetropi, nama cacat matanya, lalu lensanya adalah lensa cembung. Oke? Ini jawaban untuk yang masalah kelainan pada mata. Banyak yang kesulitan untuk soal ini. Oke, untuk yang selanjutnya, soal bukan perhitungan tetapi lumayan sulit juga ya. Grafik kecepatan waktu dari jejak oli. Nah, ternyata Pak Iga pas di preview ya, mungkin masalahnya adalah penglihatan ya, gambarnya agak kurang jelas. Nah, berarti nanti kamu harus jeli nih untuk gambarnya, karena ya memang kenyataannya soalnya seperti itu ya. Nggak ada nanti insya Allah gambarnya akan lebih jelas ya. Jadi seperti ini gambarnya.
Perhatikan grafik kecepatan gerak mobil melalui posisi A, B, C, D ya. Ini ceritanya posisi jarak ya di sini gambarnya. Nah, A, B, C, D. Jadi dia bergerak melewati A, melewati B, melewati C, melewati D ya. Maaf, dimulai dari A berakhir di D ya. Seperti itu. Bisa saja ini B, C ini gedung-gedung atau apa gitu seperti itu. Dia berhenti dulu ya. Nah, dia meninggalkan tetesan oli ya, mungkin karena kotor bocor ya. Ya pokoknya ada tetesan oli lah ya. Seperti itu. Seperti ini dapat jejaknya. Oke, triknya bagaimana menjawabnya? Pertama gini. Kalau jejak oli itu prinsipnya searah dengan arah grafik. Lalu yang kedua, makin jauh makin cepat naik. Makin jauh makin cepat naik ya. Jadi makin jauh itu artinya dia makin cepat dan grafiknya naik. Lalu makin dekat makin cepat turun. Oke, makin dekat itu berarti dia makin makin lambat gitu ya. Ini kata-kata saya kayak makin dekat makin lambat turun. Mohon maaf ya, salah kata-kata nih. Mau diedit ya? Nah, edit deh. Makin dekat makin lambat turun. Maaf ya, Pak Iga mengerjakannya sambil buru-buru. Oke, kita mulai lagi. Ya, jadi makin dekat makin lambat turun. Jadi makin lambat makin dekat ya, jarak ketetesan olinya makin dekat, itu namanya dia makin lambat. Lalu grafiknya akan turun. Oke, yang terakhir adalah jaraknya tetap berarti dia datar grafiknya. Oke, jaraknya tetap berarti kecepatannya tetap berarti datar grafiknya. Seperti itu ya, datar kecepatannya, datar pula grafiknya. Nah, dari sini kita dapat bahwa A ke B datar, berarti kecepatannya tetap. Kecepatannya tetap berarti jaraknya harus tetap. Jarak tetesan olinya harus tetap. Lalu yang kedua, maka pilihan jawabannya yang mungkin yang pertama ini ya. Yang A sama yang B ya, kemungkinan. Betul nggak? Betul lah ya. Betul ya. Atau bisa juga yang D ya. Cuma jaraknya kecil-kecil banget ya ini ya. Nah, intinya yang C tidak mungkin karena dia makin lambat, makin kecil jaraknya. Lalu untuk yang kedua B ke C berarti dia makin lambat, gerakannya makin turun. Ya, grafiknya turun ya, berarti dia makin lambat. Maka jejak olinya makin dekat ya di sini ya. Makin lambat berarti jejak olinya makin dekat. Mana yang makin dekat jejak olinya untuk B ke C? Adalah yang ini tetap. Ini cenderung makin besar ya, naik. Ini tetap ya. Jadi nggak ada nih, ini semuanya salah. Cuma ini yang benar ya, B ke C. Jaraknya makin dekat. Oke. Sampai sini kamu sudah bisa menemukan jawabannya. Tapi kita pastikan C ke D naik, kecepatannya berarti naik. Maka jarak antar titiknya juga jauh harusnya. Nah, yang mana yang jauh? Ini dia ya, jauh. Oke, itu cara menjawabnya ya, cara membaca grafik atau membaca tetesan oli. Nah, untuk selanjutnya pakai jelaskan untuk US besok adalah kebalikannya ya. Jadi kebalikannya yang dikasih tetesan oli, kamu cari grafik yang pas. Paham ya? Yang dikasih jejak oli, yang dicari grafik yang benarnya. Oke. Jahil ya Pak Iga ya, masih TO-nya ini keluarnya. Tapi itu sebenarnya menggambarkan. Oke, untuk selanjutnya, ini tadi jawabannya. Ini dia, masalah molekul unsur versus molekul senyawa. Sebenarnya gampang, tetapi mungkin ya istilah ini kan kimia ya, sesuatu yang nggak kelihatan, terus ada yang aneh-aneh lah gambar-gambarnya ya. Sebenarnya ini sesuatu yang gampang, dan ini kemarin ada ya di soal biologi. Seperti Pak Iga bilang, ini adalah soal yang menurut Bapak adalah sengketa di antara Pak Bu Nur dan Pak Iga. Ini sebenarnya soal kisi-kisinya yang mana gitu. Tapi nggak apa-apa, keuntungan buat kamu kan, jadi kamu membahas satu materi untuk 2 soal. Jarang-jarang tuh US keluar satu materi 2 soal. Ini adalah soalnya. Perhatikan gambar ikatan atom pada 4 molekul berikut ini. Jenis molekul dari keempat zat tersebut adalah ya. Berarti kita harus tahu ya, molekul itu di sini seperti di pilihannya hanya ada 2, molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur dan molekul senyawa.
Ketentuannya gimana di sini ketentuannya ya. Jadi atom sejenis ditandai dengan warna sama dan ukuran yang sama. Oke, warnanya sama, ukurannya sama itu berarti atom sejenis. Kalau kita bahasnya atom, nah nanti kita jelaskan. Nah, gabungan sejenis atom ya, kurang kata-kata ya. Gabungan sejenis atom itu kita sebut dengan molekul unsur. Sedangkan gabungan yang atom yang berbeda itu molekul senyawa. Gabungan sejenis molekul unsur, gabungan berbeda molekul senyawa. Jadi kita bisa lihat yang ukurannya sama, warnanya sama, berarti dia sejenis. Kita lihat di sini. Maka kita dapat yang satu tentu adalah molekul unsur. Kuning, 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 kuning. Ini garis ini berarti ikatan ya. Jadi pemodelan ikatan itu kadang-kadang molekulnya ditempelin langsung, nggak ada tali-tali ini ya. Penghubung ini nggak ada. Tapi terkadang digambarkan juga dengan tali-tali seperti ini. Ya ini maksudnya ikatan. Ya, benar-benar kata tali ya, ikatan ya. Tapi kalau yang di soal yang Bu Nur ya, yang di biologi kemarin, itu nempel langsung ya. Tapi sama aja itu artinya membentuk ikatan. Yang benar yang mana ya semuanya hanya pemodelan. Oke, untuk yang selanjutnya gambar kedua tentu molekul senyawa. Kita bisa lihat biru dan putih. Yang putihnya sejenis, tapi yang birunya beda jenis. Maka dia molekul senyawa. Maka yang tiga juga gampang, itu molekul senyawa. Yang keempat juga molekul senyawa. Pasti kamu udah ngerti sekarang. Maka jawabannya adalah yang mana? Maka jawabannya adalah yang D, unsur senyawa-senyawa ya. Unsur senyawa-senyawa. Bisa lah pasti ya. Lalu yang selanjutnya adalah ini. Pengaruh revolusi bumi pada 4 musim. Kayaknya ini salah urutan ya. Kayaknya ini lebih sulit daripada yang molekul unsur dan senyawa tadi. Pengaruh revolusi bumi pada 4 musim ya. Oke, ini soalnya. Perhatikan gambar ilustrasi revolusi bumi selama setahun berikut. Pernyataan yang benar tentang fenomena yang diakibatkan revolusi tersebut adalah, nah ini ya gambarnya, ini pernyataannya. Pak Iga lupa soalnya lebih susah apa lebih gampang? Kayaknya sama ya, ketika kesulitannya sama. Lebih gampang deh, lebih gampang insya Allah, lebih gampang ya. Ini susah nih, ya biasa lah TO dibikin susah-susah ya, biar kamu nggak kaget ya. Kalau TO susah di US nggak akan pingsan ya, karena di TO-nya udah susah. Oke, dapat di sini pertama ya, pengaruh dari 4 musim itu adalah musimnya sendiri ya. Musim ada musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi. Lalu yang kedua adalah faktor lamanya siang dan lamanya malam. Musim dingin tentu lebih lama malam daripada siangnya ya. Jadi suhunya dingin. Belum dia pulih ke panas, udah ketemu malam lagi jadi makin dingin. Lalu untuk yang musim panas kebalikannya. Makin panjang siangnya daripada malamnya. Nah, makanya kita suka dengar ya daerah-daerah tertentu di belahan bumi ini ada yang mengalami siang lebih lama ketika bulan Ramadan. Ada kasus seperti itu kan? Nah, itu menunjukkan faktor ini juga. Ya, ini jawabannya yang mana? Nah, nanti kita bisa lihat. Yang pertama adalah tipsnya ya adalah hafalkan ya. Tapi kalau lupa, hafalkan yang mana nanti ya di akhir ya. Pak Iga sebenarnya jangan mengarahkan nggak mau mengarahkan ke hafalan, tapi ya memang yang paling ideal, bukan paling ideal ya, paling bagus dengan menghafalkan. Tetapi kalau lupa, dan ini justru prinsip dari soal ini, yaitu kita membaca, perhatikan kemiringan terhadap sisi utara dan selatan bumi selama evolusi. Yang dekat dengan matahari, maka dia musim panas, yang jauh maka musim dingin. Oke, sampai sini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Sisi bagian ujung sama ujung sini, ini ada yang menjauh, ada yang mendekat. Sedangkan sisi yang ini sama yang ini sama. Bila sama dekat, nah ini yang berarti yang sebelah sini ya. Ini miring tetapi posisinya sama atas sama bawah. Maka musim peralihan yaitu musim semi atau musim gugur. Ya. Patokannya mana ya, kalau setelah semi berarti musim dingin. Gugur itu setelah musim panas. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi di sini kita lihat ini condong kan? Condong. Yang utara lebih dekat daripada ke matahari dibanding yang selatan. Nah, maka yang utara ini akan mengalami musim panas, yang selatan ini akan mengalami musim dingin. Kamu lihat bulannya ini 22 Juni ya.
sekitar 22 Juni itu ini yang utara musim panas, yang bawah musim dingin. Lalu di sisi yang sebelah sini, yang ini tadi sejajar ya, kita sepakat ya, ini miring, miringnya kan ke kanan sama ke kiri, bukannya ke depan ke belakang ya, berarti ini semua sama, ini musim peralihan. Oke, yang ini adalah yang bawahnya lebih dekat dengan matahari, yang atasnya lebih jauh dari matahari, maka yang bawah ini musim apa? Musim panas, yang bawah musim panas betul, yang atas musim dingin. Nah, kalau pakai trik ini bisa nggak kejawab? Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Keluar dulu nih harusnya ya. Harusnya bisa. Maka jawabannya adalah, lihat di sini, pada tanggal 22 Juni, belahan bumi bagian utara mengalami siang lebih lama dari malam. Benar atau salah? Aduh, wazan ya. Maaf, bukan aduh ya. Alhamdulillah sudah azan. Oke, Pak Iga, pause dulu ya. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai ya, sudah sampai waktu Isya ya. Masih ada waktu untuk belajar, tetap semangat ya. Kita lihat di sini nomor satu, pada tanggal 22 Juni belahan bumi utara mengalami siang lebih lama dari malam. Ingat ya, kalau yang condong ke sini ke matahari maka dia musim panas dan waktu siangnya lebih panjang. Kita lihat sekarang ya. Utara, ini kan utara ya. Itu enggak. Ini 22 Juni ya. Bener ya. Siangnya lebih lama, dia musim panas dan siangnya lebih lama. Berarti yang nomor satu benar. Oke. Ya, sekarang yang nomor dua. Pada tanggal 21 Desember, belahan bumi utara mengalami siang lebih lama dari malam. Ya, 21 Desember, utara siangnya lebih lama dari malam. Salah ya. 21 Desember ini kan dia musim dingin. Berarti salah. Harusnya dia malamnya malah yang lebih lama. Lalu yang ketiga, pada tanggal 22 Juni, belahan bumi utara mengalami musim dingin. 22 Juni ini ya. Salah ya, tadi kita udah bahas 22 Juni adalah musim panas buat bumi utara. Lalu pada 21 Desember, belahan bumi bagian utara mengalami musim dingin. Nah sih 21 Desember, belahan bumi bagian utara mengalami musim dingin. Betul ya, yang musim panasnya selatan, yang atasnya musim dingin. Oke, ini benar. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Nah, kalau kamu mau menghafal, tadi yang katanya dihafalkan ya, inilah ya, tanggal bulannya, terus belahan bumi utara mana yang dingin, mana yang musim semi, gitu ya. Kalau menghafal gitu, tetapi sebenarnya ya, Bapak kasih sedikit bocoran, yang keluar adalah masalah musim panas sama musim dingin. Musim semi, musim gugur enggak ditanyakan. Oke, paham ya? Sama siang dan malam tadi, lama siang dan malam. Oke, Pak Iga rasa besok mama nilainya pasti pada bagus untuk soal ini. Benar semua. Sebentar ya, ini kita anotet dulu, kita hapus. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Skema perubahan wujud zat ya. Ini gampang tapi ternyata banyak yang terkecoh juga. Kenapa terkecoh? Ya tentu karena Pak Iga yang membuat soal jahil. Ini soalnya ya. Perhatikan skema perubahan wujud zat berikut. Bentuk zat dan perubahan wujud yang ditunjukkan oleh huruf Y, angka 1 dan 5 berturut-turut dinamakan. Ya, Y-nya tentu bentuk zatnya, 1 dan 5 perubahan wujudnya. Itu maksudnya ya. Nah, ini yang maksud Pak Iga jahil ya, karena biasanya yang bagian atas ini gas ya. Tapi di sini padat. Jadi dia ini diputar-putar ya. Diputar-putar dari skema yang umum dipakai dalam buku-buku teori. Boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja ya. Yang penting kan arah panahnya tetap ya. Seperti bola berguling-guling nggak masalah kan. Segitiga pun sama seperti itu. Hafalkan dengan memperhatikan tanda panah berikut. Ini sama ya, benar-benar padat cair gas. Biasanya gas yang di atas ya. Ini persis sama ternyata nih. Wah, persis sama apa enggak? Enggak ya. Ini menyublim, yang ini mencair ya. Ini menyublim, ini mencair ya. Beda, beda, beda ternyata beda. Posisinya beda. Oke, jadi lihat di sini ya. Jadi kamu hafalkan pertama
ininya dong ya, dihafalkan sama tanda panahnya. Padat, tanda panah berarti ke ya. Padat berubah menjadi gas, berarti disebut menyublim. Padat, maaf, gas berubah menjadi padat, namanya mengkristal ya. Emang harus dihafalin ya, mau nggak mau ya. Lalu terus gas ke cair itu, gas berubah jadi cair, namanya mengembun, seperti bun pagi ya. Cair ke gas namanya menguap. Cair ke padat namanya membeku, padat ke cair namanya mencair. Jadi sebenarnya agak ini bahasa yang sering dipakai, yang susah dipakai ini mengkristal dan menyublim ya. Jadi beban kamu cuma menghafalkan dua ini, sedangkan yang lainnya gampang. Nah, masalahnya di soal biasanya yang keluar yang begini sama begini ya. Bapak juga lupa ya soal besok kayak gitu. Tapi intinya kalau kamu udah hafalkan dari sekarang bisa ngerti. Oke, kita lihat di sini. Padat ke benda X, dia menyublim. Berarti X ini apa? Itu kita tentukan ya. Walaupun X nggak ditanya, tapi kita perlu tentukan ya. Nah, ternyata padat ke X menyublim, maka X-nya ini pastilah gas ya, menyublim gas. Otomatis kalau di sini gas, maka di sini nggak mungkin tanah ya, nggak mungkin api ya. Itu mah elemen di avatar. Kalau kita padat cair gas, maka sebelah sininya pasti cair ya. Kita udah dapat cair, jadi pilihan jawabannya tinggal C sama D. Tinggal kita bebannya di sini. Lanjut ditanyakan yang satu ya. Satu mana ini? Gas ke padat. Gampang ya, gas ke padat adalah mengkristal. Temannya menyublim mengkristal. Oke, oh, bukan temannya ya, lawannya justru ya. Lawannya menyublim adalah mengkristal. Nah, di sini udah ketahuan jawabannya ya. Jadi cair, mengkristal, dan menguap. Oke, itu gampang. Atau kamu bisa lihat juga dari yang ujungnya ya. Juga bisa. Kalau kamu lupa lihat yang bagian ujungnya. Ujungnya itu apa? Mana ini ya? Tiga ya? Oh, lima ya. Dari cair ke gas. Cair ke gas itu apa? Cair ke gas itu namanya menguap. Jadi kamu bisa pilih yang nama ini. Oke. Intinya mana yang bisa mengeliminasi ya. Jadi kamu nggak mungkin jawab B. B itu ngaco ya. Nah, tapi ya di sini jawaban yang benar adalah si C ya. Oke, mudah-mudahan paham. Untuk yang selanjutnya, itu nggak dianimasikan ya. Lanjut, yang susah juga dari teori adalah masalah muai panjang pada bimetal. Soalnya seperti ini kemarin. Ini mirip-mirip. Dan ternyata Pak Iga kabarkan besok lebih mudah ya. Tiga logam berbeda X, Y, dan Z digunakan sebagai bahan membuat dua buah bimetal. Bimetal pertama dibentuk dari logam X dan Y, sedangkan bimetal kedua dari logam X dan Z. Ini ya gambarnya. Ternyata setelah dipanaskan, ya, asalnya lurus sama panjangnya ya. Nggak kayak gini, asalnya panjangnya sama-sama lurus ya. Ngerti nggak lurus ya? Gitu ya, kayak kue lapis ya. Jadi lurus ya. Nah, tapi kenyataannya setelah dipanaskan melengkung, bengkok, nggak sama rata. Kenapa dia bengkok? Karena faktor perbedaan muai panjang, koefisien muai panjangnya berbeda. Oke, nah bagaimana cara menjawabnya? Bagian luar, pertama kita sebut, kita garis bawahi bagian luar berarti lebih panjang daripada bagian dalam. Benar ya, sepakat ya, ini lebih panjang nih kalau kita ini lintasan ya, kalau dibelokkan kita tentu ngambilnya yang X ya kalau pembalap, karena dia lebih pendek jaraknya dibanding yang Y, ini lebar jauh ya. Kalau dibelokkan namanya tekor ya. Oke, itu yang panjang berarti namanya muai panjangnya lebih besar ya. Yang lebih panjang berarti lebih besar muai panjangnya. Bagian yang dalam ya, kita garis bawahi dia lebih pendek. Nah, maka muai panjangnya kecil si pendek dan kecil si panjang dengan besar ya, ngerti ya? Nah, ini besar kecil ya. Ini tanda lebih besar atau lebih kecil ya. Mana sih lebih kecil? Oh, enggak ada ya. Ini dibacanya kalau seperti ini, X lebih besar dari Z, lebih besar dari Y. Seperti itu ya. Jadi bagian yang mangap itu tandanya lebih besar, bagian yang kuncup ini itu yang lancipnya adalah lebih kecil. Jadi jawabannya adalah si B ya. Lihat Y ini paling panjang ya. Y sama X lebih panjang Y. Tapi si X lebih panjang dari si Z. Berarti nanti kalau si Y sama si Z maka lebih bengkok lagi jatuhnya.
Jadi Y lebih besar dari X dan X lebih besar dari Z. Itu jawabannya. Ya, gampang ya. Nah, sebenarnya dari sini ya. Perubahan panjang ini L dikali, oh nah ini belajar nggak ya kita waktu itu? Belajar lah ya di kelas 2. Ini alfa ini adalah si muai panjang. Jadi karena sejajar maka dia harus lebih besar, efeknya panjangnya lebih besar. Itu rumusnya. Tapi kamu lihat trik yang ini aja ya untuk soal ini. Nggak usah dibikin pusing ya. Nanti stres. Oke, untuk yang selanjutnya persilangan di hibrid. Inilah ya hadiahnya untuk yang video ini adalah soal esai. Ini ada banyak di internet dan soalnya juga yang dikeluarkan oleh Pak Iga dan Bu Nur yang standar aja ya. Di mana yang standar itu adalah seperti ini ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Pohon mangga berbuah manis dan dagingnya tebal. Tahu ya, pohon mangga kan ada yang bijinya kecil tapi dagingnya tebal, ada yang dagingnya tebal, bijinya tebal, dagingnya tipis. Nah, itu jenis-jenis mangga ya. Nah, ini mangganya berbuah manis dan berdaging tebal. Ternyata disilangkan. Nggak ngerti tujuannya apa ya. Udah bagus ini ya, dagingnya tebal, manis udah bagus. Namanya soal ya. Suka-suka yang bikin soal ya. Disilangkan dengan yang berbuah asam dan berdagingnya tipis ya. Mungkin ini pengen dibikin rujak ya. Yang asam tapi tebal ya. Nih seperti ditanyakan ya. Nah, sifat manis dan tebal dominan. Hitunglah persentase di F2 untuk anakan berbuah asam dan tebal ya. Kalau kita lihat dari segi bisnisnya kayaknya ini mau dikembangkan mangga yang dagingnya tebal tapi asam karena mau dibikin selai atau mau dibikin apa ya itu ya. Yang asam-asam ya rujak. Mungkin ada yang jadi industri rujak. Nah, ini soal yang mudah sebenarnya ya. Jadi dominan-dominan ketemu resesi-resesi yang kalah ya. Ini ngalahin yang ini kalau ketemu barengan. Ngerti ya maksudnya nggak kalah. Jadi sifatnya nanti kalau ini kan ini dua ya. Kalau M sama M besar sama M kecil nyatu, ini karena ini murni ya. Tapi kalau udah disilang nanti acak-acik nih angka huruf-hurufnya. M besar M kecil M besar, T besar T kecil, T kecil T besar itu seperti itulah ya. Acak-acak. Nah, ini dia. Sebenarnya ini sampai sini kalau kamu buat nanti ini adalah selalu sama ya. Cuman hurufnya aja beda. Kemarin Pak Iga bilang kalau mau bagus, tetapi sebenarnya huruf ini juga nggak apa-apa kalau kamu bisa nerjemahinnya ya. Tapi yang bagus itu yang dominan ditandai dengan huruf besar. Dikasih tahu deh di soal juga ya. Hurufnya udah dikasih tahu nanti di soal. Hurufnya mau apa-apa. Tapi ini intinya begini ya. Besar-besar kecil-kecil. Nah, nanti ini pasti kebagi dua ya. Karena ini sama, maka dia jadinya cuma satu. Ini juga sama, makanya ini jadinya satu ya. Jadi cuma M besar sama T besar. Lalu yang ini di gametnya ya. M kecil dan yang ini T kecil. Ya, ini adalah parental pertama ya. Indukan pertama ya, awal muasal persilangannya. Didapatlah F1. F1-nya ini dapat seperti ini ya. Kok jadi lunak kata-katanya ya? Ini tebal maksudnya ya, bukan lunak ya. Jadi manis tebal, oke. M besar M kecil, T besar T kecil, manis tebal ya. Ini tolong maaf ya, ini salah ya, tebal ya. Harusnya ini kata-katanya tebal. Jadi manis tebal di sini penotipnya nanti penotip parental kedua. Jadi setelah dapat anakan ini, anakan kan sebenarnya bukan satu ya. Dia ini terus dia punya buah banyak. Nah, oh maaf ya, iya benar ya dia punya anakan banyak nanti. Nah di antara buah-buah ini, pohon-pohon yang ini nanti disilangkan lagi. Jadi si manis tebal dengan si manis tebal nanti disilangkan. Nah kalau dua ini disilangkan hasilnya haruslah variatif ya, pastilah variatif. Karena dari sininya aja gametnya bisa jadi macam-macam ya, bisa jadi macam-macam. Macam-macamnya mana ini ya? Ya besar-besar, besar kecil, kecil besar, kecil kecil ya. Oke, ingat ya. Ini urutannya ngerti ya. Selalu seperti ini. Besar-besar, besar-kecil, kecil-besar, kecil-kecil. Nah, nanti hurufnya ganti di soal yang besok, tapi sama urutannya gini ya, gametnya. Nah, si 4 ini nanti ditaruh di kolom, namanya kolom tabel panet ya. Nih, di sini, yang satunya di sini. Oke? Entah yang jantannya yang mana, yang betinanya yang mana ya, tapi intinya inilah gamet ya. Gamet itu sperma atau ovum, putik atau benang sari, ngerti ya?
Nah, sudah seperti ini nanti pertemuannya akan seperti ini ya. Digabung ini sama ini digabung jadi ini. Yang ini maaf, yang ini adalah gabungan dari ini dan ini ya, baris dan kolom pertemuan ya. Jadi ini sebenarnya pemetaan ini asalnya kosong nih. Nanti besok kamu harus mengisi nih ya, kekosongan ininya tetap. Tetapi di sininya pasti kosong nanti kamu buat. Nah, itu kamu cari ya persilangannya. Pertama silangkanlah huruf-hurufnya dulu. Nah, seperti ini ya. Ini dengan ini jadinya M-nya MM besar, T besar, T kecil. Terus yang ini maka diisi dari sini ya. Persilangan set gitu ya. M kecil T besar disilangkan dengan M kecil T besar, jadinya M kecil T besar T besar. Seperti itu ya. Selanjutnya nanti kamu isi seperti itu. Dibacanya untuk fenotip, untuk sifatnya adalah kalau dua-duanya dominan, maka pasti sifatnya sesuai ya. Tadi kalau M besar berarti manis. Nah, kalau kejadiannya M besar ketemu M kecil juga manis. Ya, T besar T kecil juga jadinya tebal. Ya, kecuali T kecil jadi tipis ya, T besar T kecil tebal. Itu intinya ya persilangannya. Jadi huruf besar itu dominan terhadap huruf kecil. Nah, si sifat yang resesif itu yang kecil, yang asam sama tipis bisa muncul kalau sama-sama M kecil atau sama-sama T kecil. Dapatlah seperti ini ya setelah kita tandai ini semuanya manis tebal, manis tebal, manis tebal. Nah, ini kamu tandai semua ya. Kalau kamu hafalkan juga sama aja sih ini. Nah, intinya kan dominan, 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 dominan gitu ya. Lalu yang ini juga kamu bisa tandai seperti itu ya. Sebenarnya ada bisa kamu tandai, tapi kalau kamu mau manual besok ya waktunya kan udah mepet ya, kalau nandain ngapalin agak repot. Maka kamu tadi caranya gitu triknya ya. Menerjemahkan fenotip dari genotip ya. Oke, kita kumpulkan sekarang fenotipnya yang sama. Manis tebal ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi nggak? 5, 6. Ini ya. 7, 8, 9 ya. 9 ya. Bener ya. Ini sama ini ya. 9 ini manis tipis. Nyelindiri sendiri. Jadi 9 untuk si manis tebal. Tapi kita butuhnya si asam tebal ya. Asam tebal kita hitung ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Si asam tebalnya ada 3. Nah, ini sesuai ya, ada 3. Nah, terus kita cari persentasenya mana asam tebal. Ini rumusnya ya. 3 dibagi total semuanya nih. 9, 3 tambah 3 tambah 1 itu 16. Pasti 16 ya. 4 kali 4, 16. Ini 16 nih. 16 kolom. Pasti pernya 16. Lalu 3 per 16 dikali 100%. Hasilnya adalah ini 18,75 ya. Oke, tadi Pak Iga bilang kan ini pasti ya. Nah, ini sebenarnya agak contekan ya. Pasti angka-angkanya ini, cuma kamu harus menentukan mana yang akan keluar dari soal nanti ya. Tapi harus ditulis, kamu nggak bisa langsung ke jawaban ya. Walaupun kamu bisa membaca, bisa mendebak, nggak boleh langsung ke jawaban. Kamu harus mengikuti runtutannya seperti ini ya. Runtutannya harus kamu tulis seperti ini dengan huruf yang nanti dikasih di soal. Tapi yang ininya nggak usah empat-empatnya, pilih salah satu yang ditanya. Kalau di sini asam tebal, maka kamu keluarkan yang ini saja. Ini nggak usah ditulis ya. Ini dan ini nggak usah ditulis. Bahkan perbandingan ini pun nggak ditulis nggak apa-apa, tapi bagus ya ditulis ya perbandingan. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir pembahasan untuk yang ini ya. Pak Ega di sini mau berpesan sedikit kata mutiara ya. Nah, katanya kan wal asri inal insana lafi khusr ya. Setiap manusia itu ya demi masa setiap manusia akan berada dalam kerugian kalau dia tidak menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, di sini dalam kebaikan dan kesabaran ya. Tolong kamu berusahalah ya dalam hidup ini untuk apa? Untuk memberi sebab ya. Ya, sebab dari apa? Sebab dari datangnya rahmat Allah, dari rahmat Tuhan ya, dari rahmat Tuhan kita. Nah, sebagaimana ya Allah kisahkan bahwa Maryam aja yang lagi sakit, lemes, ya udah mau lahiran, udah nggak ada tenaga, diperintahkan menggoyangkan pohon kurma. Nah, pohon kurma itu kalau kamu tahu itu kokoh banget ya,
batangnya itu lebih besar daripada pohon kelapa. Ya. Pohon kelapa kita goyang-goyang, kelapanya nggak jatuh. Kurma juga sama seperti itu ya. Goyang-goyang kurmanya susah jatuh ya. Harus dipotek-potekin, tapi kenyataannya disuruh menggoyangkan. Buat apa? Biar buahnya jatuh ya. Allah nggak kasih semata-mata buahnya jatuh, tapi disuruh goyang. Oke, itu artinya Maryam disuruh mencari sebab. Nah, kita juga sama, usaha kita mungkin sekarang kelihatannya sepele-sepele ya, tapi bisa jadi Allah memberikan jalan untuk sebab suatu yang besar ya. Siapa tahu kamu ketemu seseorang petinggi atau apalah dalam perjalanan hidup kamu ya, dalam usaha itu ya. Nah, intinya seperti itu. Ya, pokoknya adalah sebab-sebabnya. Itu dari Bapak untuk kali ini. Terima kasih. Kayaknya saya nggak tahu ya. Kemungkinan besar nggak jadi videonya lagi ada. Karena lain waktu juga di pertemuan yang lalu juga Pak Iga pernah ya ngasih share latihan malam-malam banget. Ternyata malah pada protes. Oke, jadi Pak Iga nggak menjanjikan lagi untuk video selanjutnya ada atau enggak. Tapi yang jelas ingat yang tadi ya. Itu sudah lumayan bagus ya. Bebannya berarti tinggal masalah nefron pada ginjal. Kamu lihat aja tuh bagian nefronnya ada 3 ya, 3 bagian itu. Mana yang sakit ini, kalau ini bermasalah sakitnya apa, kalau bagian ini yang bermasalah sakitnya apa, kalau yang berbagian ini bermasalah sakitnya apa. Oke, paham? Nama penyakitnya apa dan bagiannya apa itu ya. Oke, anak-anakku itulah dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kamu semua. Selamat berjuang, selamat semangat ya. Kita ketemu lagi besok. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.